Halo sobat rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Di awal video, kita akan diperlihatkan seorang pria berbadan besar, botak, tapi tidak punya podcast. Siapa lagi kalau bukan Don Johnson? Pria ini sering dipanggil driver, tapi kita panggil saja dia David. Saat ini David terlihat baru saja keluar dari penjara. Entah apa kasusnya, tapi yang jelas, David bukan anak dirjen pajak yang beraninya keroyokan. Cuaks! Selepas bebas dari penjara, David pun bergegas ke tempat penjualan mobil-mobil bekas untuk mencari sebuah mobil yang nampaknya mobil tersebut memang sudah dipersiapkan untuk David. Di dalam mobil tersebut, juga terdapat foto David dengan seseorang serta sebuah berkas data diri seseorang yang entah siapa. Setelah sampai di suatu tempat, David pun berjalan ke sebuah kantor dengan berjalan tanpa memperdulikan apapun. Saat David melihat seseorang yang mirip seperti yang ada di berkasnya, David langsung menembaknya tanpa memperdulikan di mana ia berada saat itu. Scene pun kemudian beralih ke seorang pria tua yang sedang bertransaksi narkoba. Namun ternyata, pria ini bukanlah orang biasa, melainkan seorang aparat negara yang bertugas untuk mengayomi masyarakat. Kita panggil saja dia Rambo. Kemudian saat ini, Rambo pun mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan oleh David tadi. Rambo pun juga bekerja sama dengan seorang polisi wanita yang bernama Jenny. Namun nampaknya, Jenny tidak begitu suka dengan Rambo karena reputasi Rambo di kepolisian bisa dibilang kurang baik. Kemudian saat ini, David terlihat sedang mengunjungi seorang informan di mana mobil beserta data diri yang David dapatkan setelah keluar dari penjara tadi merupakan ulah pria ini. David pun meminta informan kepada pria ini, namun pria ini mencoba bernegosiasi ulang dengan menaikkan harga. Tentu saja, permintaan tersebut ditolak oleh David. Pria ini yang mendengar penolakan tersebut langsung memanggil bodyguardnya, tapi saat sang bodyguard melihat tato di lengan David, sang bodyguard langsung lari ketakutan. Nah loh. Setelah David mendapatkan semua informasi yang ia inginkan, David langsung bergegas untuk membunuh mereka semua. Entah apa dan kenapa, tetapi nanti semua akan terungkap dengan sendirinya. Kemudian scene pun beralih kepada seorang pria yang hampir mirip dengan mantan saya yang bernama Killer. Tetapi kita panggil saja Asep. Asep sendiri merupakan seorang pembunuh bayaran profesional, di mana Asep membunuh bukan karena uang, melainkan karena untuk mencari kesenangan. Karena Asep sendiri memiliki prinsip bahwa tidak ada orang lain yang boleh berada di atasnya. Saat Asep sedang bermesraan dengan pacarnya, Asep pun mendapatkan misi untuk membunuh seorang, yaitu David. Kembali ke Rambo dan Jenny, di mana saat ini mereka telah mendapatkan data diri tentang David, di mana diceritakan 10 tahun yang lalu, David dan saudaranya beserta 2 rekan mereka terlibat misi perampokan sebuah bank. Mereka semua pun berhasil merampok bank tersebut dan pulang dengan membawa uang yang banyak. Namun suatu hari, kediaman mereka pun digerebek oleh sekelompok orang. David dan saudaranya pun diinterogasi untuk menunjukkan di mana mereka menyimpan uang tersebut. Awalnya saudara David menyuruh David untuk tidak berkata apa-apa. Tetapi karena keselamatan saudaranya terancam, David pun terpaksa untuk membuka mulut. Meskipun David sudah memberitahu tempat mereka menyimpan uang, tapi tidak peduli saudara David tetap dibunuh saat itu. Tak lama setelah itu, David pun ditembak di bagian kepala oleh seseorang yang entah siapa. Tapi alhamdulillahnya, David masih diberikan keselamatan, di mana David sebenarnya sudah mati, namun tiba-tiba kembali ke David, di mana saat ini ia sedang menuju ke target selanjutnya. Di sisi lain, ternyata Asep juga berada di sana dan memantau dari kejauhan.
Target David saat ini adalah seorang pria tua cabul dan suka membuat video-video yang tak bermoral, di mana terlihat saat ini ia sedang menyandra seorang gadis. Saat kakek cabul ini ingin memulai aksinya, beruntung David datang ke sana dan membunuhnya saat itu juga. I'm not gonna hurt you. Setelah membunuh kakek cabul itu, Asep sudah berada di dekat David, dan saat Asep ingin menembaknya, beruntung David menyadari hal itu dan terjadilah baku tembak di sana. Karena Asep bukan tujuan David, ia pun memilih untuk meninggalkan dirinya dan bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, David pun langsung pergi ke tempat target ketiga, di mana kali ini target David bekerja di sebuah bar. Saat dalam pemeriksaan, kita bisa melihat David menatap targetnya dengan penuh dendam, amarah, dan kebencian yang sangat amat mendalam. Setelah melewati pemeriksaan, David pun mengikuti targetnya dengan membawa alat penghancur es yang sering dipakai oleh Teh Yuli untuk membuat es jeruk peres. Tibalah di sebuah ruangan, di mana saat ini David pun sedang bertatapan dengan targetnya. Sang target pun sudah menyadari bahwa hanya ada satu cara, yaitu membunuh David. Oleh karena itu, sang target pun memutuskan untuk melawan David. Tentu saja, David yang didorong dengan kesedihan sekaligus dendam yang mendalam dapat mengalahkan si target. Kembali ke Asep, di mana saat ini Asep pun sudah memutuskan untuk memulai hidup baru dengan mengajak kekasihnya untuk menikah. Sang kekasih pun memberikannya syarat kepada Asep, yaitu jika Asep ingin menikah dengannya, Asep harus meninggalkan pekerjaannya saat ini. Asep pun menyetujui permintaan sang kekasih dan akan memulai hidup yang lebih baik lagi. Kembali ke David, di mana saat ia sedang ingin pergi ke target keempat, David mendengar berita dari radio di mobilnya bahwa target ketiga yang dihadapi David belum tewas dan saat ini sedang mendapatkan perawatan medis. David yang mendengar hal itu memutuskan untuk langsung memutar balik dan berniat untuk membunuh target ketiga. Sesampainya di rumah sakit, David pun berjalan dengan sangat amat santai menuju ke ruangan si target ketiga. David pun langsung menembakinya tepat saat dokter sedang menangani target ketiga. Rambo yang saat ini sedang berada di sana langsung bergerak saat mendengar suara tembakan. Melihat David yang berada di sana, Rambo pun mengikutinya dari belakang dan sempat terjadi insiden saling tembak. Namun saat David mendapatkan kesempatan untuk membunuh Rambo, David memutuskan untuk tidak membunuhnya saat melihat lencana polisi milik Rambo. Kembali ke Asep, di mana saat ini Asep yang terus dibayang-bayangi oleh David yang memiliki kemampuan di atasnya. Asep yang gila akan pengakuan pun rela mengingkari janjinya dengan sang istri dan akan menyelesaikan tugas ini untuk terakhir kali sebagai pembunuh bayaran. Kemudian saat ini David yang sedang berada dalam perjalanan pun mendapatkan serangan mendadak dari Asep, di mana mereka terlibat kejar-kejaran ala Fast and Furious hingga akhirnya mereka dapat menatap satu sama lain. David yang tidak mengenal siapa Asep pun memutuskan untuk tidak berurusan dengan Asep. Namun Asep yang sudah terlanjur benci dengan David langsung menembaki David saat itu juga. Singkat cerita, saat ini pun David sedang menuju ke lokasi target terakhir dari data yang ia punya. Saat sampai di sana, ternyata target David saat ini telah berubah menjadi orang baik, bahkan sekarang ia merupakan seorang pendeta. Setelah selesai, David pun menemui si target keempat di belakang panggung untuk mengajaknya berbicara. Tak lama kemudian, keluarga si target pun datang untuk mengajaknya pulang. Si target menyuruh keluarganya untuk pulang terlebih dahulu karena ia ada urusan yang harus ia selesaikan. Everything okay, baby? David pun mengajak target ke belakang dan mengajak berbicara di sana. Si target yang sudah mengetahui bahwa David datang untuk membunuhnya sudah pasrah. Dan memang jika ini jalan yang terbaik untuk David,
si target akan menerimanya dan akan memaafkan apa yang telah dilakukan oleh David kepadanya. Sebelum itu, si target juga memohon agar David mau memaafkan semua kesalahan atau kekilafan yang telah dilakukan si target. I forgive you for what you're about to do. Go back to your family. David pun cukup merasa lega karena telah membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Namun saat lagi anteng-antengnya, tiba-tiba Asep muncul dan menodongkan pistol ke arah kepala David. David yang merasa tidak mempunyai urusan dengan Asep pun pasrah atas apa yang akan dilakukan oleh Asep. Asep yang melihat David pasrah pun cukup dibuat emosi karena menurut Asep ini merupakan penghinaan. Screw you. Saat si Asep sedang mengoceh tidak karuan, tiba-tiba Rembo pun muncul di sana. Dan ternyata, orang yang telah menyewa jasa Asep adalah merupakan si Rembo itu sendiri. Dan setelah itu pun, Rembo pun langsung menembak David tepat di bagian luka kepalanya dahulu. Ternyata terungkaplah sebuah fakta yang mengejutkan, di mana ternyata Rembo merupakan orang yang menembak David saat insiden penggerebekan dahulu. So you were the guy that hired me. Forgot to pay you. You know what, keep it. Rembo pun menghubungi istrinya dan mengabarkan bahwa ia akan pulang. Dan saat sedang berteleponan, tiba-tiba David mampu bangkit kembali karena tembakan yang dilepaskan Rembo tadi mengenai plat besi yang ada di tengkorak kepalanya, sehingga tembakan tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada David. David yang sudah mengetahui fakta sebenarnya pun langsung membunuh Rembo saat itu juga. I created my own hell. Di sisi lain, Jenny yang saat ini sedang menuju ke TKP, tempat Rembo pun melihat berkas yang sudah ia dapatkan, di mana Jenny mendapatkan informasi bahwa semua target yang diincar oleh David merupakan bawaan Rembo di masa lalu. Okay, well, hopefully he'll turn up. Go with the flow, my ass. Saat Jenny sudah sampai di TKP, Jenny pun melihat Rembo yang sudah tidak bernyawa. Di sisi lain, Asep yang sudah menyelesaikan tugasnya pun memutuskan untuk pensiun dari profesinya saat ini dan akan menjalani hidup baru dengan istrinya. Coming home. Dan film pun selesai. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.